Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM F1E119143. Saya akan menjelaskan jurnal tentang penerapan uji korelasi eksperimen untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Cincin, Kabupaten Padang Breman. Ini abstraknya. Diabetes mellitus merupakan salah satu permasalahan kesehatan dunia dengan prevalensi yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data di Puskesmas Cincin, Kabupaten Padang Pariaman, kejadian diabetes mellitus pada tahun 2020 terdapat 105 pasien. Tujuan penelitian ini untuk melakukan penerapan korelasi eksperimen terhadap faktor yang berhubungan dengan diabetes mellitus di Puskesmas Cincin, Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap application research dengan pendekatan cross-seksional. Populasi penelitian yaitu pasien diabetes mellitus. Sampel penelitian sebanyak 105 sampel. Pengambilan sampel dengan total sampling, analisis data secara univariat dan bivariat dengan A sama dengan 0,05. Hasil analisis korelasi eksperimen menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel umur P sama dengan 0,009 bagi R sama dengan 0,245. Obesitas adalah P sama dengan 0,002, bahwa yang paling berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus adalah riwayat keluarga dengan nilai 0,332. Diharapkan untuk tenaga kesehatan, khususnya pemegang program penyakit tidak menular atau PTM, dapat melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Oke, selanjutnya pendahuluan. Penelitian kesehatan tidak terlepas dari bidang keilmuan statistika. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi atau hasil penerapan algoritma statistik pada suatu data. Dari kumpulan data statistik dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data yang dinamakan statistika deskriptif. Salah satu teknik statistik yang kerap kali digunakan untuk mencari hubungan antara variabel jika data pengamatan berupa skala ordinal, dalam hal ini untuk uji korelasi statistika dan parametrik. Koefisien korelasi yang dapat digunakan adalah koefisien korelasi yang eksperimen rho atau P. Korelasi eksperimen merupakan pengukuran non-parametrik. Pengukuran dengan menggunakan koefisien korelasi eksperimen digunakan untuk menilai adanya beberapa baik fungsi monotonik atau suatu fungsi yang sesuai perintah arbiter digunakan untuk menggambarkan hubungan dua variabel dengan tanpa membuat asumsi distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti. Oke, kita selanjutnya ialah diabetes mellitus merupakan salah satu permasalahan kesehatan dunia dengan prevalensi yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hasil survei WHO untuk jumlah pasien diabetes mellitus pada tahun 2000 di Indonesia adalah 8,4 juta jiwa, dan akan mengalami kenaikan pada tahun 2030 sekitar 21,3 jiwa. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa secara nasional prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dokter pada rentang usia 55-64 menempati posisi tertinggi sebesar 6,3%. Disusul usia 65-74 tahun sebesar 6%. Prevalensi nasional DM berdasarkan hasil pengukuran kadar gula darah pada penduduk besar dari lebih dari 15 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan adalah 10,6%. Hasil dari Kementerian Kesehatan 2018. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan aplikasi riset
Dengan pendekatan cross-seksional, pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Penelitian ini menggunakan uji korelasi eksperimen untuk melihat hubungan dan kuat hubungan antara dua variabel terhadap kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Cincin, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Cincin, Padang Pariaman pada Juni 2022. Sampel penelitian ini adalah 105 sampel di Puskesmas Cincin, Padang Pariaman. Hasil dan pembahasan analisis univariat kejadian diabetes mellitus seperti di bawah ini. Oke. Ini adalah beberapa tabel dari hasil penelitian. Ini tabel 3, tabel 4, tabel 5. Oke. Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa 105 sampel setelah dilakukan uji statistik dengan uji korelasi eksperimen terdapat hubungan antara umur dengan diabetes mellitus dengan value sama dengan 0,09 kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai koefisien korelasi sama dengan R sama dengan 0,245 terhadap diabetes mellitus. Artinya kekuatan hubungan antara kedua variabel sedang dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah umur seorang, maka semakin tinggi pula risiko untuk mendapatkan kejadian diabetes mellitus sebesar 24,5%. Umumnya manusia mengalami perubahan fisiologis yang secara menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun. Diabetes sering muncul setelah seseorang dimasuki usia rawan tersebut. Masa di mana fungsi tubuh dimiliki oleh manusia semakin menurun, terutama fungsi pankreas atau paru sebagai penghasil hormon insulin. Penyakit ini disebabkan gaya hidup dan pola makan yang keliru. Semakin dewasa seseorang, maka risikonya makin besar juga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zach Tamal dan kawan-kawan yang menjudul faktor-faktor risiko diabetes mellitus yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis statistik uji korelasi eksperimen RHO, ada hubungan bermakna secara statistik antara umur dengan kejadian. Dengan P sama dengan 0,000, pendugaan faktor risiko usia dengan DM didapatkan OR sebesar 6,45. Oke, hal ini berakibat terhadap salah satunya aktivitas sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin menjadi berkurang dan sensitivitas sel juga ikut menurun. Karena pada usia tua, fungsi tubuh secara fisiologis menurun karena terjadi penurunan sekresi atau resistensi insulin sehingga kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi kurang optimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko menderita diabetes mellitus yaitu dengan senantiasa menjaga kesehatan, melakukan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, dan senantiasa memeriksa kesehatan agar dapat mendeteksi diabetes mellitus sejak dini. Hubungan obesitas dengan diabetes mellitus. Ini adalah tabelnya. Misalkan tabel 6 diketahui bahwa dari 105 sampel setelah dilakukan uji statistik dengan uji korelasi eksperimen terdapat hubungan antara obesitas dengan diabetes mellitus dengan p-value sama dengan 0,002 kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,305 terhadap diabetes mellitus. Artinya kekuatan hubungan antara kedua variabel sedang dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi obesitas seseorang, maka akan semakin tinggi pula risiko untuk mengalami kejadian diabetes mellitus sebesar 30,5%. Obesitas merupakan suatu kondisi di mana tubuh seseorang memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi. Kadar lemak yang terlalu tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu risiko yang dihadapi oleh orang yang obesitas adalah penyakit diabetes mellitus. Menurut beberapa hasil penelitian, diabetes mellitus sangat erat kaitannya dengan obesitas. Pada penderita diabetes mellitus, pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kadar
glukosa darah dan tingkat normal. Namun insulin tersebut tidak dapat bekerja maksimal membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa karena terganggu oleh komplikasi-komplikasi obesitas. Salah satunya adalah kadar lemak darah yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu senantiasa menjaga berat badan dengan memperhatikan pola makan, hindari mengkonsumsi makanan ringan, tapi gantilah makan ringan tersebut dengan buah dan sayur agar tidak menghilangkan hobi tersebut. Hindari obesitas dengan berolahraga karena berolahraga juga akan menjaga sistem metabolisme tubuh dan ada baiknya untuk mengurangi makan makanan yang manis. Oke, ini adalah tabel 7. Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa dari 105 sampel setelah dilakukan korelasi eksperimen terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dengan p-value yaitu 0,001 kecil dari 0,005 dan diperoleh nilai koefisien relasi RSP sama dengan 0,332 terhadap diabetes mellitus. Artinya, kekuatan hubungan antara kedua variabel sedang dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak riwayat keluarga yang memiliki penyakit diabetes mellitus, maka semakin banyak pula responden yang mengalami kejadian diabetes mellitus sebesar 32,2%. Faktor genetik turut menyumbang perkembangan diabetes dalam tubuh seorang, seperti pada kelainan pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin DMTP1, namun bukan berarti DMTP2 tidak dipengaruhi oleh riwayat keluarga. Riwayat keluarga lebih sering dikaitkan dengan DMTP2 dibandingkan DMTP1. Seorang yang memiliki orang tua dengan riwayat diabetes mellitus bisa jadi akan mengalami hal yang sama pada DMTP1. Jika ada saudara kembar, risiko terjadinya diabetes menjadi 50% jika salah satu saudara tersebut menderita DM. Namun jika kembar monozigot, risikonya bisa naik menjadi 100%. Pada DMTP2, jika salah satu anggota keluarga mengalami diabetes, anggota keluarga yang lain memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita diabetes, namun sulit untuk menduga siapa yang menderita diabetes. Itu pernyataan dari Sondheim ada 2018. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Uji Korelasi Eksperimen untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah sampel sebanyak 105 sampel. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil distribusi frekuensi dari 105 sampel sebanyak 56 sampel 53,3% diabetes mellitus tipe 2 dan 49 sampel atau 46,7% diabetes tipe 1. Berdasarkan distribusi frekuensi variabel terhadap kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Padang Cincin, dari 105 sampel diperoleh distribusi frekuensi umur lebih dari 45 tahun 71,4% dan kurang dari 45 tahun atau 28,6%. Distribusi frekuensi jenis kelamin dari 105 sampel terdapat 58 sampel perempuan dan 47 laki-laki. Distribusi frekuensi obesitas dari 105 sampel sebanyak 47 sampel obesitas dan 58 sampel tidak obesitas. Berdasarkan hasil analisis bivariat menggunakan analisis korelasi eksperimen terhadap kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Cincin Kabupaten Padang Pariaman, diketahui dari semua variabel yang diteliti, variabel jenis kelamin memiliki kekuatan hubungan lebih tinggi terhadap kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Padang Pariaman bandingkan variabel lain, yaitu dengan nilai koefisien relasi RSP sama dengan 0,463. Demikian hasil dari presentasi tugas kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.